Jadi saya nanti apa yang akan saya bicarakan insyaallah akan mengerti sendiri Anda sekalian. Jadi misalnya kita ini diberi cincin harganya 500 juta. Itu kira-kira mahal enggak itu? Itu pasti cincinnya enggak kita pakai untuk kerja bakti pasti. Pasti juga tidak kita gunakan untuk ngerajang berambang. Pasti kita pakai waktu acara-acara penting, acara maulid atau acara pernikahan. Dan biasanya cincin seperti itu tempatnya pun juga indah. Tidak mungkin cincin seperti itu ditaruh di tempat yang ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan yamtali'u biha qulubana khasyatan wa mahabbatan wa yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini memberi kita kesehatan, kesempatan dan taufik sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Malam ini dalam rangka ngaji bareng Yang Husin. Jadi kita ngaji bareng ya. Saya malam hari ini ingin membahas dua hal, tapi insya Allah keduanya itu penting. Nanti Anda sekalian, mungkin pembahasannya tidak panjang, jadi kita gunakan kesempatan itu untuk bertanya. Bertanya tentang apa yang saya sampaikan malam hari ini juga, kalau mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang saya sampaikan di minggu kemarin, ya, boleh ditanyakan, apa saja. Sulap, sihir, santet, boleh. Tapi yang penting itu yang kita bicarakan di sini ya. Di malam hari ini. Jadi apa yang akan saya bicarakan insyaallah akan mengerti sendiri Anda sekalian. Jadi misalnya kita ini diberi cincin harganya 500 juta. Itu kira-kira mahal enggak itu? Itu pasti cincinnya enggak kita pakai untuk kerja bakti pasti. Pasti juga tidak kita gunakan untuk ngerajang berambang. Pasti kita pakai waktu acara-acara penting, acara maulid atau acara pernikahan. Dan biasanya cincin seperti itu tempatnya pun juga indah. Tidak mungkin cincin seperti itu ditaruh di tempat yang sembarangan, saya kira tidak mungkin. Kemudian juga sering kita tengok itu. Jadi kalau kita buka lemari pasti kita tengok. Kemudian kalau kita datang dari acara penting, tidak mungkin kita lepas terus. Tidak mungkin, pasti kita taruh hati-hati, pasti kita menaruhnya. Nah, cincin yang segitu mahal itu kira-kira sama jarinya mahal mana? Nah, yang kita anggap penting, yang kita hormati, cincin tadi itu sama jarinya mahal mana? Nah, itu baru jari manis. Nah, di tubuh kita ini sesungguhnya ada yang jauh lebih mahal. Apa itu? Itu namanya kolbu. Kolbu itu kalau diartikan sebetulnya jantung. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia entah kenapa kok diartikan hati. Hati itu harusnya liver. Jadi broken heart itu harusnya patah jantung harusnya. Tapi diartikan patah hati. Ya. Jadi kita gunakan kolbu ya, istilahnya kolbu. Coba kita perhatikan ya, kolbu ini penting atau tidak, coba kita perhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kolbu kita. Pertama kali yaitu ayat Quran yang berbunyi, Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, jadi nanti di hari kiamat itu hari
yang tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit-penyakitnya. Tapi nanti kita bahas satu persatu ya, sesempatnya. Jadi biasanya kalau di sekarang ini, kalau orang punya harta, punya anak atau pendukung banyak, dia insya Allah akan mudah berkuasa. Coba kita perhatikan ya. Ini menjelang pemilu nih. Mereka yang punya harta banyak, yang punya pendukung banyak, insya Allah dia bisa memainkan peranan. Nah, di negara ini. Tapi nanti di hari kiamat tidak ada gunanya itu. Itu semua tidak ada gunanya kecuali orang yang memiliki hati yang salim. Itu yang pertama. Nah, nanti bisa kita nilai ya. Jantung ini, kolbu ini penting nggak? Kemudian yang kedua itu yaitu hadis yang berbunyi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa kita, tidak melihat tubuh kita, tapi Allah itu langsung yang dilihat apa? Kolbu kita. Jadi kolbu ini perlu tidak kita jaga. Kolbu ini adalah tempat pandangan Allah. Jadi boleh jadi tadi Isya itu orang sama-sama wuduknya seperti itu, sholatnya seperti itu, tapi nilainya beda-beda. Karena apa? Kalau orang melihat itu cuma fisiknya, kalau Allah langsung melihat hatinya. Karena semua yang ditampakkan oleh tubuh itu biasanya adalah cerminan dari isi hati. Jadi kita ini kalau bisa tidak perlu menilai orang. Kalau kita menilai orang itu pasti keliru. Karena kita cuma bisa menilai fisiknya. Padahal yang penting itu adalah hatinya. Apa bisa kita menilai hati seseorang? Ada pepatah apa yang berbunyi? Saya baru ingat nih. Dalamnya lautan mudah diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Kira-kira seperti itu. Jadi percuma kita menilai orang itu, percumanya ada dua hal. Ya. Pertama kali kita hanya bisa menilai fisiknya dan itu bisa menipu. Yang mungkin penampilannya kayak orang-orang Islam yang beneran, tapi ternyata hatinya busuk. Atau mungkin penampilannya pertama kali penampilannya sembarangan ya, tapi ternyata hatinya mulia. Ini penampilannya mungkin berjenggot, pakai jubah, tapi ternyata hatinya nggak bagus. Jangan menilai berdasarkan fisik. Kemudian juga orang itu berubah dari hari ke hari, orang itu berubah. Coba perhatikan, kita ini sama 3 tahun yang lalu, sama enggak kira-kira? Jadi manusia ini semuanya berubah. Jadi kalau punya istri yang agak ruwet, ya, suami yang agak jahat, jangan khawatir, karena manusia itu, anak yang bandel, itu belum tentu mereka semua seperti itu. Karena manusia itu berubah. Tapi bagusnya, berubahnya itu ke arah yang lebih baik. Kenal sama Bruce Lee kan? Bruce Lee, jagoan kungfu. Bruce Lee itu belum ada mungkin dalam ilmu bela diri yang bisa menyaingi Bruce Lee, belum ada. Dia memberi nasihat begini, udah tidak usah berubah macam-macam, tinggalkan aja kebiasaan-kebiasaan buruk. Bruce Lee nasihatnya gitu, kamu tidak usah, kamu gini aja, tapi tinggalkan kebiasaan yang buruk. Kalau kita meninggalkan kebiasaan yang buruk, kita menjadi apa? Pasti kita menjadi lebih baik. Tapi nasihatnya sangat simpel. Nah, tadi itu dalil yang kedua ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ketiga, yang terakhir,
Sebetulnya ada banyak ya, ada banyak dalil tentang kolbu itu yang menunjukkan kolbu itu sesuatu yang luar biasa. Dalil yang ketiga, itu yang terakhir adalah ala inna fil jasadi mudghatan fa iza salahal jasadu kulluh fa iza salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh. Kolbu itu ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad ini ada mudghah. Mudghah itu mau diterjemahkan apa? Segumpal darah mungkinnya yang biasa gitu diterjemahkan gitu. Kalau itu baik, maka seluruh jasad ini baik. Kalau itu rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Sebenarnya kolbu ini memiliki arti yang ada, yang maknawi juga ya. Di samping arti fisik itu jantung ini penting enggak untuk tubuh kita? Secara fisik ya. Jantung itu tugasnya apa? Memompa darah. Nah, bayangkan kalau jantung itu kalau di rumah sakit itu berangkat. Itu berarti orang tersebut berangkat karena jantungnya sudah tidak berbunyi lagi, ya itulah. Bayangkan, jantung itu seperti itu. Kita juga tidak bisa bilang kepada jantung, coba istirahat sebentar. Hei jantung, istirahat. Bisa tidak kita? Katanya itu jantung itu milik kita, ada di dalam tubuh kita. Jantung itu jalan. Kalau kita sekarang usianya 25 tahun, jantung itu bekerja selama 25 tahun non-stop. Bayangkan, itu kehebatannya ciptaan Allah. Kita kemarin baru bicara tentang kesehatan ya, sebetulnya tubuh manusia itu sangat luar biasa, tidak butuh obat sebetulnya. Jadi cuma butuh istirahat, tapi itu untuk orang yang menggunakan tubuh dengan benar. Nah, kembali ke masalah kolbu. Jadi kolbu ini, itu kalau dilihat dari nilai fisik itu seperti itu, sangat penting. Fungsinya memompa darah. Kalau darah itu dipompa berarti seluruh tubuh mendapatkan darah, yakni mendapatkan zat makanan, juga mendapatkan oksigen. Kalau tubuh itu tidak mendapatkan darah, ya ada problem. Tubuh itu akan mengalami problem. Orang yang gula darahnya atau kolesterolnya terlalu tinggi, darahnya jadi kental. Padahal pembuluh darah itu ada yang halus-halus ya. Ada yang halus-halus. Kalau darahnya kental kira-kira bisa tembus enggak itu? Pembuluh darah yang halus itu. Nah itu bahaya di situ. Itu manusia merasakan macam-macam. Kalau anak muda itu, nanti kalau duduk sama saya, biasanya kalau mau pamit itu, saya sudah berdiri. Ada yang belum bisa berdiri. Karena apa itu? Ubah sana, ubah sini, ubah sana. Apa ini? Itu bahasa Inggrisnya geringgingan. Nah, tidak bisa. Sepele ya, sepele tapi tidak bisa bergerak. Jadi sudah kamu tenang, kakinya diselonjorkan nanti kan. Nah itu ada problem. Ini bahaya. Kalau orang darahnya sampai kental, ya nanti ada aliran darah yang tidak sampai. Yang bahaya itu ke mata. Ke mata itu biasanya nanti timbul penyakit macam-macam. Itu arti fisik ya, arti fisik yang seperti itu. Kemudian juga barusan diketemukan ternyata jantung itu ada juga saraf-saraf seperti otak. Jadi jantung itu kalau dalam Quran kan jantung itu digunakan untuk berpikir. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Jadi orang itu punya jantung, kolbu, tapi tidak bisa. Selama ini kita kalau berpikir kan selamanya otak yang berpikir. Tapi jantung itu juga bisa berpikir. Malah mungkin jantung itu yang mengambil keputusan. Mungkin otak, saya tidak mau bahas ini ya, bisa keliru karena ini saya tidak mau masuk di situ. Itu terlalu rumit. Pokoknya diketemukan juga di jantung itu saraf ya, saraf-saraf yang mirip seperti otak. Itulah sebabnya dalam Quran dikatakan jantung
itu digunakan untuk berpikir. Itu artian fisik. Ada lagi jantung yang artiannya metafisik, itu artian rohani, maknawi, yaitu jantung tempat, kolbu tempat menyimpan perasaan. Nah, kita punya perasaan nih, apa saja perasaan kita simpan di kolbu. Betul nggak itu? Perasaan emosi negatif, emosi positif, tempatnya di mana tuh? Semua. Senang, puas, ridho, husnudzon, iman, cinta, itu letaknya di mana? Di kolbu. Marah, dendam, benci, sombong, itu letaknya di mana? Nilainya 500 juta. Kolbu jauh lebih penting. Dan satu lagi ya, kolbu ini juga tempat kita komunikasi dengan Allah. Jadi kita dapat pencerahan, dapat petunjuk itu biasanya lewat kolbu. Bayangkan, penting nggak kolbu ini? Gimana kalau kolbu itu kita gunakan untuk menyimpan rasa marah, rasa dendam? Rugi nggak kira-kira? Ya, sesuatu yang begitu mulia kita gunakan untuk menyimpan sesuatu yang buruk. Nah, jadi gimana? Jadi kita usir semua yang buruk-buruk itu. Boleh, itu boleh. Tapi yang kalau saya itu sarankan kita isi kolbu kita itu dengan kasih sayang, dengan iman, dengan husnudzon, dengan mahabbah, dengan sikap walas asih. Nanti yang lainnya itu insya Allah tidak akan mendapat tempat, tidak akan bisa berperan. Itu saja sudah cukup. Karena kolbu itu terlalu mulia ya. Dan orang itu kalau menyimpan marah itu yang paling rugi siapa? Menyimpan marah, dendam dalam hati, itu yang paling rugi siapa? Dia memberi kotoran yang paling tidak bagus di tempat yang paling mulia. Itu yang paling rugi siapa? Nah, itu. Jadi sekarang, itulah sebabnya orang-orang soleh itu kalau mau tidur itu mereka memberi maaf kepada semua orang yang bersalah. Ya Allah, pada malam hari ini saksikan bahwa tidak ada seorang pun yang bersalah kepada saya, karena mereka semua sudah saya maafkan. Oleh karena itu ya Allah, maafkan pula saya. Saya tidak ingin nanti menemuimu dengan membawa dosa. Itu lebih aman daripada hati-hati pembalasan, pengadilan. Nah, itu mau sampai kapan ya kita? Itu kan berarti kan menyimpan marah terus dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, la taghdab wa lakal jannah. Jadi bahayanya marah itu. Itu tentang kolbu ya. Sebenarnya kolbu ini panjang sekali ya pembahasannya. Mungkin nanti bisa lebih jelas dengan pertanyaan dari hadirin. Kemudian yang kedua, saya mau bicara tentang sholat. Sholat itu hampir seperti kolbu, ya, mirip. Sholat ini oleh orang-orang kurang begitu diperhatikan. Padahal sholat itu solusi untuk semua persoalan kita. Itu sholat itu. Coba kita lihat ya, sholat ini sesuatu yang biasa atau sesuatu yang luar biasa. Biasanya itu, ya, kalau hukum ekonomi itu sesuatu yang banyak di pasar, nilainya tinggi atau rendah? Nah, kalau barang itu ada banyak di pasar, nilainya rendah atau tinggi? Pasti rendah. Ini karena sholat itu setiap hari dilakukan 5 kali, maka nilainya pun jadi kelihatan rendah. Sudah biasa. Padahal sholat itu bukan sesuatu yang biasa. Ya, perhatikan ya. Tentang sholat ini. Tentang sholat ini yang pertama, awalu ya, hadis Nabi SAW berbunyi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat itu sholat. Jadi yang lain itu sama Allah dihisab, tapi yang pertama kali dihisab itu
sholat. Dan sholat itu lanjutan hadisnya itu mirip seperti hadis tentang kolbu. In sholaha sholaha sairul jasad. In fasadat fasada sairul jasad. Jadi sholat, kok jasad? Sairu amalih. In sholaha sholaha in sholahat sholaha sairu amalih. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal yang lainnya akan baik. Kalau sholatnya buruk, ya amal yang lain akan buruk juga. Hampir sama kan, seperti jantung tadi. Nah, kalau jantungnya baik, semuanya akan baik. Begitu juga sholat. Jadi sholat ini penting enggak? Nah, kemudian sholat itu tidak sembarang dilakukan ya. Sholat itu kalau kita mau sholat harus masuk waktu. Tidak boleh langsung sholat seenaknya. Lihat ada waktunya. Setelah masuk waktu kita harus bersuci, harus wudu. Setelah wudu kita harus memastikan bahwa kita suci badan. Tapi untuk sholat itu Rasulullah diundang langsung menghadap kepadanya. Jadi kalau ada orang datang kepada saya dengarkan ya, curhat itu, saya dengarkan, wah urusannya ruwet. Sebagian memang ruwet betul, sebagian lagi karena dibuat ruwet. Siapa yang membuat ruwet? Itu yang curhat itu. Mungkin dia punya pedoman, kalau bisa dibikin ruwet, mengapa tidak? Gitu. Kan kurang seru. Kok hidup kok gini-gini aja? Kan kalau hidup dibikin lebih seruat, lebih mumet, itu kan lebih bagus, lebih seru. Ada yang seperti itu. Dan itu banyak juga. Tapi nanti kalau diingat kan tidak merasa. Ini sebetulnya yang bikin ruwet ini kamu sendiri. Nah, itu enggak. Nanti kalau sudah dijelaskan semua, baru ngerti dia, baru sadar. Jadi sholat itu sesuatu yang sangat penting, yang kurang begitu diperhatikan. Jadi harusnya manusia itu kalau ada panggilan adzan itu gimana? Masih tenang-tenang ngobrol apa langsung menghadap? Ya. Bayangkan ya, panggilan adzan itu apa? Hayya 'alas shalah. Selanjutnya apa? Hayya 'alas shalah. Apa artinya? Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Lanjutannya hayya 'alal falah. Mau tidak kita sukses? Mau tidak kita menang? Diajak kita untuk sukses, untuk menang. Ya mesti duduk ngobrol. Ya. Kalau bahayanya kalau kita suka mengakhir-akhirkan sholat, maka urusan kita juga oleh Allah diakhirkan. Kalau sudah gitu protes. Saya sudah berdoa setengah tahun belum dikabulkan. Itu yang paling senang kalau kita protes, itu yang paling senang siapa? Itu makhluknya Allah yang senang kalau kita itu putus asa. Siapa itu? Masih sahabat kita sendiri. Ya. 5 kotak, huruf pertengahnya T. Ya. Jangan bilang ketan ya. Itu yang paling senang kalau lihat kita itu ngelukru, tidak semangat, putus asa, itu. Ya. Jadi doa itu jangan sampai kita putus asa. Karena doa itu sulit kemasukan riya. Sulit. Kita kalau berdoa itu kemasukan riya sulit. Kemudian doa itu adalah kita berada dalam sikap butuh kepada Allah. Kita tidak berdaya, butuh kepada Allah itu adalah sikap suasana hati yang Allah suka. Jadi doa itu luar biasa. Dan doa itu ada pahalanya enggak? Pahala. Karena doa itu adalah ibadah. Malah dalam hadis itu bukan cuma ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi kalau sudah kita berdoa setahun belum dikabulkan, terus saja. Jangan-jangan pengabulannya tinggal beberapa hari. Karena Allah itu sebetulnya sangat punya sifat sangat pemalu. Allah itu paling malu kalau ada hambanya mengangkat tangan, kemudian pulang atau kembali ke tempatnya dalam keadaan tangan kosong. Jadi Allah itu malu. Jadi Allah itu kalau diminta tidak memberi itu sangat malu. Oleh karena itu kalau berdoa itu
Ya, mereka yang merasa, ya, Anda semua yang di sini ini yang merasa sudah berdoa lama tapi tidak dikabulkan, saya kepengen tanya, serius enggak doanya? Coba dinilai coba, doa kita ini serius enggak? Kalau kita butuh pada itu ya, yang kita butuhkan tuh betul-betul kita sudah berdoa serius belum? Coba dinilai sendiri. Kalau belum, yang serius terus kita ketuk pintunya yang maha kaya dan pemurah loh. Kalau maha kaya aja mungkin bisa itu aja kemungkinan besar memberi. Ini sudah maha kaya dan maha pemurah dan tidak mengurangi kekayaannya. Kalau memberi kita apapun, kekayaannya tidak akan berkurang. Jadi kemungkinan untuk ditolaknya kecil. Cuma mungkin loh kita ini yang doanya tidak kabul-kabul itu pertama kali kurang serius. Ya, kurang serius. Mungkin yang kedua kali kurang pede. Nah, sekarang sholat ya. Jadi gimana caranya? Orang tuh sering tanya ke saya, gimana ya caranya ikhlas? Bagaimana caranya kita bisa mendatangi azan pada waktunya? Sebetulnya itu akan datang sendiri gitu. Jadi jangan ruwet masalah ikhlas ya. Jadi jangan sampai kita batal beramal karena nunggu ikhlas. Jangan, kita kerjakan aja. Nanti kalau di dalam prosesnya kita ini kurang ikhlas, ya kita perbaiki. Karena niat itu bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. Selama proses kok niatnya mulai ngawur, kita luruskan lagi. Tidak apa. Ya. Nantinya jadi gini, ada ucapan seperti ini. Gimana kalau kita belum bisa ikhlas, pokoknya kita amalkan dulu, nanti kan insya Allah kita bisa ikhlas. Atau orang yang berpendapat, saya tidak bisa beramal kecuali kalau ikhlas. Itu yang benar yang mana kira-kira? Jangan beramal kecuali ikhlas. Yang satu lagi pernyataannya, udah beramal dulu nanti ikhlasnya gampang. Nyusul ikhlasnya. Itu yang benar yang mana? Yang pertama tadi itu, jangan beramal kecuali kalau sudah ikhlas. Karena percuma kamu beramal tidak dapat pahala karena tidak ikhlas. Yang satu lagi, sudah beramal saja, nunggu ikhlas akhirnya tidak pernah beramal. Yang betul yang mana itu? Yang kedua yang betul. Tidak yang pertama. Yang pertama bagus enggak? Jadi saya ngomong ngaji bareng kan. Jadi saya tambah lagi. Ngopi bareng. Nah, monggo sambil diunjuk kopinya. Sebenarnya dua-duanya benar, tidak apa gitu. Jadi kita ini sekarang beramal dulu, nanti kurang lebih sedikit lah. Ya. Nanti kalau kita semakin dekat sama Allah, insya Allah kita tidak bisa untuk tidak ikhlas. Jadi kita akan, kalau kita sudah dekat sama Allah, kita akan dipaksa untuk ikhlas. Oleh Allah itu kita dilindungi. Kalau kita mau tidak ikhlas, kita diluruskan. Ya. Itu orang itu kalau melangkah, dia akan sampai. Kalau dia tidak mau melangkah, tidak mau beramal, dia tidak akan tahu. Jadi seperti dosa. Ya. Dosa itu orang ya kebanyakan masih melakukan dosa. Tapi orang itu kalau semakin dekat kepada Allah, dia kalau melakukan dosa tidak bisa. Itu dia sudah mulai dilindungi. Kenapa tidak bisa? Dia tidak nyaman. Seperti seorang wanita misalnya suruh keluar, biasa pakai jilbab, suruh keluar, disuruh lepas jilbab. Nyaman tidak kira-kira? Kalau orang lagi yang biasa nyimpan wudu ya, memelihara wudu, coba disuruh keluar kota gitu, dia tidak berwudu. Juga tidak nyaman. Jadi itu semua, semakin kita dekat kepada Allah, maka kita semakin dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga kita tidak bisa berbuat hal-hal yang membuat kita nanti susah di akhirat nanti. Kalau kita sudah dijaga oleh Allah, ya semuanya jadi ringan. Sholat tepat waktunya jadi ringan, sholat khusyuk juga jadi gampang, mau puasa Senin Kemis juga enak. Kalau meninggalkan jadi susah malah. Jadi kadang-kadang orang sakit itu tuh tetap ngeyel.
Itu seperti ada sahabat Nabi yang terluka parah itu. Kemudian didatangi oleh sahabat yang lain yang selamat, dikasih air, tidak mau. Kenapa kamu tidak mau? Kamu kan butuh ini, kamu butuh cairan. Saya puasa. Kamu minum. Sekarang kamu apa? Nanti besok puasa, sekarang kamu batalkan dulu supaya kamu sehat. Nah, akhirnya orang tersebut meninggal dalam keadaan puasa. Kenapa orang itu kok bisa gitu seperti itu? Ya, dia dapat kekuatan karena dia dijaga sama Allah. Jadi kalau orang sudah dijaga oleh Allah, maka keadaannya itu jadi aneh gitu, jadi serba kuat, jadi serba semangat. Ya, harapannya juga kuat kepada Allah. Semuanya itu jadi kecil, kecuali Allah, semuanya jadi kelihatan kecil. Sudah setengah jam lebih ini saya bicara. Sekarang pertanyaan-pertanyaan aja ya, biar seru. Pertanyaan mulai yang kemarin ini mungkin malam saya mungkin yang terakhir menggantikan Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad katanya sudah datang ke Indonesia, tapi ada tugas ceramah di berbagai tempat. Insya Allah malam Selasa yang berikut sudah di sini lagi. Dan Ustaz Muhammad itu punya rencana untuk membangun pondok. Karena pondok yang ada di Wiropaten itu sekarang sudah tidak muat. Kita doakan ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah memudahkan. Mudah-mudahan bisa bangunannya bisa segera dimulai. Sekarang pertanyaan dari yang perempuan dulu ya. Biasanya lady voice, tapi itu kebiasaan, tapi tidak apa. Kebiasaan barat. Yang perempuan ada yang mau tanya enggak? Masalah kemarin atau yang kita bicarakan malam hari ini? Jangan lupa sebutkan namanya. Kalau nggak mau pakai nama benar, pakai nama samaran boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zaila yang asalnya dari Jember, sekarang domisili di Solo. Saya izin bertanya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai sholat. Tentang mengqadha sholat, yang itu kan untuk ngaji Senin sebelumnya itu dijelaskan bahwa kita itu bisa mengqadha sholat. Misal sekarang sholat maghrib, terus kita merasa ada hutang sholat maghrib, itu kita bisa qadha sholat setelah sholat maghrib tersebut. Nah, lalu bagaimana apabila kita tidak mengetahui atau lupa berapa banyak hutang sholat yang kita miliki, yang itu mengqadha sholatnya itu ataukah bagaimana mengira-ngiranya gitu yang jumlahnya. Kemudian yang kedua mengenai kesehatan. Pertanyaan saya, karena saya itu kan akhir-akhir ini atau bulan-bulan itu sering alergi, dan itu penyebabnya itu tidak diketahui. Entah saya itu untuk suhu yang panas saya juga alergi, suhu dingin juga alergi, bahkan berbagai asupan makanan itu juga bisa menimbulkan alergi ke tubuh saya. Jadinya saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau kemarin itu udah ada rencana buat uji lab gitu, tapi belum sampai terlaksana, yang diminta sarannya. Seperti itu yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Zaila. Iya, Zaila. Jadi sholat qadha itu ya saya enggak tahu. Yang bisa ngira-ngira kamu sendiri. Jadi misalnya saya juga sholat qadha. Nanti ya, terutama waktu saya di Mekah. Waktu di Mekah itu kan orang sholat di Masjidil Haram itu seperti mi'atu alaf. Seperti 100.000 sholat di masjid lain. Itu saya gunakan untuk qadha sholat. Saya dulu bukan enggak sholat, cuma saya qadha karena sholat saya itu mungkin kejemur, sholat subuh saya kejemur panas matahari. Nah itu, sama sholat asar saya itu yang paling parah itu dua itu, subuh sama asar. Asarnya kegelapan, sholat asar saya. Itu saya qadha, dua itu. Yang lainnya saya qadha juga untuk jaga-jaga, karena itu nilainya sholat di Masjidil Haram seperti itu. Jadi habis sholat subuh
saya bangun lagi. Paling gampang sholat subuh kan, 2 rakaat. Kalau sholat zuhur asar, lumayan. Jadi kamu kira-kira aja, nanti habis. Juga kalau mengqadha itu tidak harus di waktunya, tidak apa-apa. Qadha itu kalau kamu ingat atau kamu punya tenaga, langsung kamu laksanakan. Nah, di sini itu di kalangan habaib itu ada tradisi kalau hari Jumat terakhir bulan Ramadan kita sholat qadha. Kan sholat Jumat sudah selesai, terus kita sholat Jumat, sholat zuhur 4, terus zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selesai. Kita qadha. Karena dianggap kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu orang yang sholat sunnah seperti sholat fardu, orang yang sholat fardu seperti sholat fardu di bulan lain sebanyak 70 kali, kalau salah. Nah, seperti itu ya. Jadi gunakan itu kalau mau mengqadha ya, mereka yang merasa sholatnya dulu seperti itu kejemur, ya, sholat subuhnya kejemur, sholat asarnya ke-8 atau sholat lainnya itu bisa diqadha waktu Ramadan. Tak lama lagi Ramadan. Itu seperti itu. Zailah. Terus yang kedua masalah alergi. Nanti kalau tanya satu-satu ya, enggak boleh borongan tanya. Satu orang satu pertanyaan. Nanti dititipkan sama sebelahnya, enggak apa. Yang kedua itu alergi itu bisa hilang kalau kamu menempuh jalan kesehatan. Nanti otomatis akan hilang. Kamu pakai cara pernafasan yang kemarin saya ajarkan itu, insya Allah bisa hilang tuh. Kamu datang enggak kemarin? Malam Selasa kemarin? Datang, Eyang. Nah itu kamu praktekkan juga. Mungkin alerginya bisa hilang. Sampai level ketiga ya. Kemarin saya ajarkan sampai level ketiga enggak? Sampai ya? Nah itu. Nanti kamu amalkan juga itu. Insya Allah. Itu penyakit anak-anak muda itu. Alergi. Alergi itu kebanyakan kekurangan vitamin C. Tapi enggak usah kamu makan seperti yang diajarkan kemarin, nanti alerginya hilang. Pasti itu. Enggak usah bingung kamu, enggak usah kemana-mana. Ke web lah. Enggak perlu ya. Perbaiki we. Nah, kalau pagi makan kates. Di sini kita kalau pagi makan kates. Enggak usah ke web. Tuh habisin duit. Tubuh manusia ini sudah luar biasa. Kamu kalau karena kurang istirahat ya kamu bisa dapat sakit macam-macam. Orang istirahat itu penting. Nah, tapi lamanya istirahat itu tergantung. Nah, ada orang tidurnya kayak Ashabul Kahfi. Udah. Saya punya teman, bukan punya teman ya, umurnya 19 tahun. Cerita sama saya tadi siang tidur 5 jam ya. Wah, saya mau diajari. Saya kepengen belajar. Tidur siang 5 jam. Ya. Siapa lagi selain Zaila itu ada? Siapa yang di situ? Abdul Aziz juga. Oh ini pensiun deh. Jangan lupa ya. Nanti. Assalam. Ya. Ya dah yang dulu yang panjang. Kalau masih ada kalimat yang dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya dari Kitab Kuning. Saya domisili di Dawung Wetan, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Sarengan. Saya akan bertanya, Eyang, apa perbedaan orang yang peran sama orang yang memiliki hati lembut? Minta tolong dikasih contohnya, Eyang. Contoh orang yang berperan itu seperti apa dan orang yang memiliki hati lembut itu seperti apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Kitab Kuning. Kitab Kuning. Dari Kitab Kuning, Eyang. Oh ya. Iya. Kitab Kuning itu banyak banget ya. Iya, Kitab Kuning.
saya bagus ya. Saya, tapi jangan percaya jawaban saya ya. Iya. Baperan itu apa? Bawa perasaan. Jadi kalau saya itu baperan itu bagus, apalagi berhati lembut. Jadi ciri-cirinya gini ya. Ciri-cirinya itu perasaannya mudah tersentuh. Itu berarti hatinya lembut. Orang kok ada penderitaan orang lain tidak merasa tersentuh, ya bahaya, ya kan? Ini orang jangan-jangan hatinya sudah keras. Kalau dalam agama Islam kan hatinya keras. Cuma mungkin yang biasa disebut kamu tuh jangan baperan, orang itu keterlaluan, sedikit-sedikit nangis, sedikit. Nah itu yang keterlaluan itu yang tidak bagus. Tapi kalau orang punya perasaan, itu saya ini termasuk orang yang baperan. Wah saya baperan. Sama kalau di depan orang ya kita gengsi dong. Depan orang ya. Ya kita jangan gampang nangis dulu, kan ada kiat-kiatnya. Tapi kalau tersentuh itu menunjukkan kalau kolbu kita lembut. Otomatis itu nggak bisa disembunyikan itu. Tapi kalau sampai teriak-teriak, nangis. Saya pernah ada santri. Jadi saya cerita ya. Paling enak itu kalau cerita pengalaman yang saya paling senang cerita pengalaman yang saya lihat. Kalau dari buku itu belum tentu kebenarannya, belum tentu. Ini saya alami sendiri. Jadi ada santri mau curhat sama saya, datang gitu mau ngomong nangis. Saya tunggu, nangisnya enggak selesai. Nangis. Terus saya ambilkan tisu, tambah enggak enak dia, tambah nangis lagi. Pekiwuh dia kok ngerepoti. Nangis. Saya bilang kamu ambil nafas juga, yang tenang, ambil nafas. Nangis lagi. Saya bilang kamu tenangkan, kamu keluar dulu, kamu tenangkan hatimu. Sudah, tenang, saya tunggu, enggak balik-balik. Ya sudah. Sudah sekian lama, sekian bulan, datang lagi, ketemu saya, nangis lagi. Nangis. Saya tunggu nangisnya enggak rambung-rambung. Saya bilang kamu jangan terlalu juga. Kamu kuatkan dirimu. Nanti kamu akhirnya enggak ngomong-ngomong sama saya. Kalau nangis terus. Akhirnya bisa juga kan. Bisa kalau kita yakin. Nanti kita dapat kekuatan sehingga kita bisa menguasai diri. Itu yang repot tuh orang yang enggak bisa menguasai diri. Begitu kita kuning. Yang. Nah, ya, jadi enggak apa-apa. Baperan kalau kamu misalnya baperan enggak apa-apa bagus, tapi jangan terlalu. Jangan keterlaluan. Nanti kamu sama Allah baperan enggak apa. Malam hari kamu nangis sama Allah. Curhat sama Allah, nangis. Tersengguk-sengguk enggak apa-apa. Bagus itu. Biasanya kalau sudah gitu turun pertolongan Allah. Jadi pernah dengar enggak ucapan sabar itu ada batasnya. Sabar. Sabar itu kan ada batasnya. Saya mau tanya, sabar itu ada batasnya enggak? Sabar itu katanya, saya lupa, ada tokoh sufi yang berkata, sabar itu ada batasnya. Batasnya kapan? Sampai datang pertolongan Allah. Jadi kalau pertolongan Allah belum datang, kita terus bersabar. Yang perempuan sudah 2, satu lagi terakhir. Satu lagi, kalau ada, nanti baru ke laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah dari Mojolabang. Saya mau bertanya, ini adik saya samping kanan saya itu selama 1 minggu ini diganggu di kos-kosannya. Jadi setiap masuk ke dalam kamar itu kayak di belakang ada yang mau ikut masuk. Terus akhirnya dia kayak dobrak pintu atau dorong pintu kencang Terus dikirain kan teman kosnya, terus ditanya ternyata enggak.
itu berlangsung selama 1 minggu ini. Bentar. Yang terakhir saya kurang paham. Dia dorong pintu keras karena apa? Kayak ada yang nabrak pintu gitu, Abah. Oh. Nggih, terus waktu jam 3 mau sholat tahajud, habis dari kamar mandi ambil wudhu itu, ya seperti itu, kayak ada yang ngejar di belakang, terus masuk, pas udah nutup pintunya langsung kayak didorong gitu pintunya, didobrak keras-keras. Dan itu berlangsung selama 1 minggu ini. Lah, yang mau saya tanyakan itu, amalan apa yang bisa dilakukan adik saya sehingga terhindar dari itu tadi yang mengganggu itu. Seperti itu, Abah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini apa? Didobrak itu yakin ada yang dobrak itu. Yakin Ustaz. Jadi Abah, jadi itu dikiranya kan teman kosnya, soalnya waktu habis maghrib, awal-awal itu habis maghrib. Terus kan kalau habis maghrib masih ramai, dia belum begitu yang takut. Tapi pas habis dari kamar mandi jam 3 malam itu juga didobrak lagi. Terus dipikir kalau jam 3 siapa yang masih di luar kamar gitu. Iya. Enggak, soalnya itu masalah diikuti itu bisa jadi dari perasaan ya. Tapi ini kelihatannya bukan. Insya Allah bukan. Jadi kita ini ya, urusan diikuti perasaan-perasaan itu bisa jadi kenyataan. Jadi misalnya kita ini kok seperti pundak kita tuh seperti ada makhluk yang naruh tangannya. Itu nanti bisa terasa benar. Ya, jadi hati-hati. Nanti saya nggak mau bahas itu. Jadi ada orang itu kok diganggu seperti itu kok nggak punya wibawa gitu. Saya bingung. Nah, jadi saya mungkin kalau ketemu sama adiknya Mbak siapa tadi? Mbak Dia. Ya. Dia. Mbak Dia itu kenapa kamu kok nggak ada wibawanya sama makhluk itu? Coba suruh neliti ya. Saya tanya orang itu sering ngelamun enggak? Itu yang pertama. Yang kedua kali orang kalau punya problem seperti itu, saya tanya kamu itu hubunganmu sama orang tua harmonis enggak? Ini kan kebetulan adik saya yang anaknya ini sholatnya rajin Ustaz. Maksudnya tekun tahajud juga, makanya saya sampai kok ada yang ganggu itu kenapa gitu. Terus hubungan sama orang tua juga kan, beliau anak terakhir, kayaknya sama ibu juga deket banget. Terus sudah nggak ada bapak gitu. Makanya ini di kos-kosan itu ibu di rumah itu dikabarin udah pulang aja, barangkali ada yang ngikutin kamu gitu, mumpung masih libur kuliahnya. Udah Mbak Dia. Jadi jawaban dari saya seperti itu. Jadi jangan heran orang sering sholat malam, sering sholat, itu tidak menjamin semua. Kalau orang itu akan husnul khotimah itu juga enggak. Jadi saya punya kenalan ya, di Darul Quran. Darul Quran tuh kan sudah namanya aja kan sudah jelas ya. Darul Quran itu ada 9 orang kesurupan. Ini jinnya ini juga santri Darul Quran apa? Bingung. Saya dulu kok dibilangnya juga. Jadi nggak usah heran kalau ada orang yang sehari-hari itu sholat malam, puasa, tapi terus akhirnya nggak bagus. Itu ya ada. Nggak tahu saya. Mungkin karena niatnya yang keliru atau. Jadi saya ditanya sama kiainya, ini teman saya. Gimana Eyang bisa ngusir ini makhluk halus? Saya nggak pernah ngusir makhluk halus. Saya ketemu aja nggak pernah ya. Saya bilang tapi kalau mau saya kasih air. Saya kasih air. Jadi saya bacakan ini ada di sini. Ayatul Syifa. Itu saya bacakan. Sudah 2 kali saya coba manjur itu.
Ini saya cerita ya, kalau sempat saya cerita yang pertama. Ini saya cerita yang dalil Quran. Dalil Quran itu saya kasih air dari 9 itu 7 tidur. 7 tidur. Minum air itu langsung tidur. Karena kan sebelumnya kan kuat bukan itu. Saya sudah lama. Kan ngomongnya gitu. Saya di sini sudah lama. Sudah 1000 tahun. Kaku-kaku gitu, enggak tidur, enggak ini. Kena air itu langsung tidur. Tidur 7 tidur, yang 2 enggak, ngeyel yang 2. Terus yang 2 saya bilang suruh ketemu saya. Ketemu saya, yang 1 itu enggak tahu gimana. Yang satu lagi ketemu saya bilang, kamu biarkan tubuhmu dibuat jak-jakan. Ya, kalau bahasa Solonya jak-jakan, paham ya? Orang kok makhluk ini keluar masuk tubuhmu, kok kamu biarkan? Karena manusia ini punya pertahanan. Jadi jangan pernah takut. Tidak sembarang makhluk bisa masuk ke tubuh kita. Karena kita juga punya Allah yang bisa melindungi. Tapi kalau kita sendiri takut, ya makhluk yang berani. Ya kalau kita takut, kita jalan di kuburan, lupa. Itu jalan di kuburan tenang aja. Begitu kita jalan di kuburan ingat, ya, coba. Kan jadi takut. Nah, itu kalau ketika kita takut, mereka jadi berani. Jadi pantas nggak kira-kira orang yang dekat sama Allah, sering sholat malam, takut sama setan? Itu boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Tapi juga nantang-nantang juga tidak perlu. Tapi kan harusnya orang yang sholat malam, yang rajin ibadah itu kira-kira takut tidak sama setan? Harusnya tidak takut. Kalau kita tidak takut, ya mereka yang nyingkir. Jadi saya ngomong sama yang satu ini yang masih tidak sembuh-sembuh, dia bilang, kamu izinkan makhluk itu masuk keluar ke tubuh kamu. Mulai sekarang kalau kamu merasa dia mau masuk, kamu berlindung dari Allah. Ya, akhirnya sembuh. Kalau dia ngamalkan itu mau masuk, karena ada kan terasa. Manusia ini kan luar biasa ciptaannya Allah. Tidak bisa sembarangan diganggu sama. Kita punya biasa kan masuk ke rumah itu ngucap salam. Kalau tidak ngucap salam, masuk ke rumah seperti kambing masuk kandang. Kan enggak. Ini masuk tuh ngucap salam. Jadi kalau yang di rumah kedatangan orang belum ngucap salam, ditunggu. Jangan langsung diajak kabar, ditanyai, kabarnya dari mana? Jangan dulu biar ngucap salam. Syukur-syukur mau baca ayat kursi. Bagusnya itu orang kalau masuk rumah baca ayat kursi sama baca surat Ikhlas 3 kali. Kalau tidak sempat, sudah masuk rumah tidak pernah mengucap salam, apalagi ayat kursi. Ya nanti kayak apa rumahnya? Hati-hati loh, rumah yang jarang dibaca, rumah yang di dalamnya itu ada permusuhan atau jarang dibacakan ayat-ayat suci, ya nanti rumah itu bisa jauh dari rezeki. Bisa jauh, tidak ada malaikat rahmat yang mau mampir situ. Ya, jadi kalau ada orang sambat kok sulit rezekinya, lihat di rumah ini gimana, orangnya penghuninya damai enggak? Kalau penghuninya damai, rukun, hidup rukun. Nah, kalau masuk rumah pada ngucap salam enggak? Baca ayat kursi enggak? Insya Allah rumah itu aman, enggak ada gangguan macam-macam. Ya. Mulai sekarang seisi rumah kalau masuk rumah baca salam, baca ayat kursi. Jadi ceritanya ada tukang santet. Nah, itu gini ya. Jadi makhluk jahat itu tidak bisa kumpul sama kita, tidak bisa. Tidak nyaman mereka. Mereka bisa kumpul nyaman kalau kumpul sama sebangsanya, yang sealiran. Orang yang tidak salat, ya cocok, bisa kerasan. Tapi kalau makhluk ini tidak salat, ya, bukan termasuk jin yang taat, ya dia tidak bisa kumpul sama kita, tidak akan tahan. Yang baik itu akan kumpul selamanya akan kumpul dengan yang baik. Tidak mungkin yang baik kumpul sama yang buruk, itu sulit. Kecuali yang buruk diberi hidayah oleh Allah. Diberi hidayah sehingga senang kepada yang baik. Nah itu bisa ketularan.
Kira-kira seperti itu ya. Jangan pernah takut. Kalau diganggu, berlindung kepada Allah. Jangan pernah takut. Jangan sampai tidak sholat malam gara-gara gitu. Wah, ya rugi. Ya. Jangan takut. Itu karena diganggu gitu mungkin karena takut-takut. Sekarang yang lagi. Yang lagi. Ada yang tanya enggak? Ya. Di mana? Di sekalian dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Yang izin bertanya, jika nama saya Fauzan yang dari Jagalan Jepres, mau tanya jika ada seorang hamba itu dekat dengan ulama, dikelilingi ulama, kemudian dikenal di luar itu anak majelis atau santri, dan dia itu di pusaran orang-orang top. Pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya supaya hati itu bisa selamat dari riya, ujub, atau seperti memandang rendah orang lain atau sombong itu kiat bagaimana ya? Terima kasih ya. Enggak, ini yang kamu mukodimahnya kelihatannya tidak nyambung sama pertanyaannya. Orang kumpul sama orang soleh bagus. Yang terakhir itu sudah terpisah. Nah, bagaimana cara mengatasi penyakit-penyakit hati? Kalau orang kumpul sama, caranya mengatasi penyakit hati karena itu yang dipandang dekat dengan ulama gitu, dipandang di masyarakat dekat dengan ulama kan ada muncul riya atau ujub itu bagaimana cara itu korelasinya di situ ya. Iya, sekarang jadi jelas. Jadi gini ya, kita ini kumpul sama ulama bagus. Kita kumpul sama orang-orang miskin bagus enggak? Bagus juga. Saya paling senang kumpul sama orang-orang yang agak gimana gitu. Ya. Saya senang. Kadang-kadang saya belajar. Jadi tidak apa. Saya malah kalau kumpul sama ulama sudah agak jenuh. Jadi kumpulnya sama orang-orang itu. Tidak apa. Jadi kita kumpul sama orang yang lagi susah, orang miskin, itu boleh juga. Malah kita mungkin bisa berbuat banyak. Nah sekarang orang kumpul sama orang soleh, ya, melakukan majelis-majelis yang bagus, tapi dia ngalami problem itu. Problemnya misalnya riya, ya. Riya itu dari kata ro'a ya roh. Jadi dia kalau beramal itu senang kalau dilihat. Itu riya itu seperti itu. Nah, dia harus berusaha. Itu riya itu menjangkiti semua orang itu. Jadi kalau jangan karena riya terus kita tidak beramal, itu keliru juga. Itu yang menang setan. Itu. Jadi kalau kita masih riya, ya kita lawan. Kita lawan semampunya. Karena dengan keyakinan bahwa kita kalau riya nanti kita tidak dapat pahala apa-apa. Kan tidak enak kalau dia dekat sama Allah kan malu. Kok saya beramal bukan karena Allah, karena kami yang dilihat. Itu yang pertama kali. Penyakit yang kedua mungkin dari kibir. Kibir itu dari kata kabir, merasa dirinya paling. Nah, itu dia harus punya keyakinan bahwa sepintar-pintar kita itu pasti ada orang yang lebih pintar. Wa kullu dhi ilmin alim. Jadi setiap kalau bahasa Indonesia itu di atas langit masih ada langit yang lain yang lebih tinggi. Jadi mungkin orang itu pandai di satu bidang tapi dia lemah di bidang lainnya. Jadi jangan merasa diri ini yang paling. Itu kita yang bagus itu ojo rumongso bisa, tapi jadilah orang yang bisa rumongso. Itu nanti manfaatnya akan kembali. Jadi dia ngambil makrifat dari kalau penyakit itu menjangkiti kita, itu tidak apa-apa lah, manusiawi. Yang penting dalam prosesnya kita berusaha memperbaiki. Ada lagi ujub.
Jadi bab kibir dari riya, kibir, ujub itu merasa takjub dengan, wah, saya kok puasa Senin Kamis gampang, bangun malam gampang, saya. Nah itu merasa takjub dengan dirinya sendiri, padahal yang memberi kekuatan dia siapa? Allah. Kembalikan ke situ. Ya. Kalau dia sering kumpul sering hadir majelis, itu insya Allah dia akan ditegur oleh nafasnya sendiri, oleh dirinya sendiri. Jangan khawatir, insya Allah selamat. Apa penyakit lain lagi apa? Riya, hasad. Hasad itu bahaya. Hasad itu